Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang minyak atsiri. Pertama-tama, pengertian dari minyak atsiri. Minyak atsiri adalah suatu zat utama yang berbau yang terdapat pada tanaman. Karena sifatnya yang spesifik, yaitu mudah menguap pada temperatur biasa di udara, maka zat itu diberi nama volatile oils atau minyak menguap, minyak ether atau minyak esensial. Nama minyak esensial diberikan karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Dalam keadaan segar dan murni tanpa pencemar, minyak atsiri umumnya tidak berwarna. Namun, pada penyimpanan lama, minyak atsiri dapat teroksidasi dan membentuk resin serta warnanya berubah menjadi lebih tua atau lebih gelap. Adapun rumus struktur dari minyak atsiri. Tidak satupun minyak atsiri tersusun dari senyawa tunggal, tetapi merupakan campuran komponen yang terdiri dari tipe-tipe yang berbeda. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar, dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Senyawa isopren C5H8, seperti misalnya hemiterpen yang mempunyai kerangka atom C5, monoterpen dengan kerangka atom C10, sesquiterpen dengan kerangka C15. Yang termasuk monoterpen adalah alifatik monoterpen, monoterpen monosiklik, dan monoterpen bisiklik. Adapun struktur kimia isopren dapat dilihat di gambar berikut. Walaupun terdapat perbedaan komposisi kimiawi, minyak atsiri pada umumnya mempunyai persamaan karakteristik, yaitu berbau spesifik, bersifat optis aktif, dan perputaran bidang polarisasi yang spesifik, dan hal itu menyebabkan minyak memiliki sifat diagnostik, tidak bercampur air, larut dalam ether, alkohol, dan kebanyakan solvent organik. Selanjutnya itu fungsi dari minyak atsiri. Minyak atsiri dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu sebagai parfum, korigensia, atau penambah rasa, bumbu masakan, antiseptik, obat gosok, obat cacing, pengusir serangga, carminativa, obat sakit gigi, anti jamur, dan sedatif. Adapun pada tabel berikut meliput kegunaan, nama minyak, tanaman asal dari minyak atsiri. Selanjutnya yaitu berdasarkan alur biosintetik, konstituen kimia dari minyak atsiri dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama, keturunan terpena yang membentuk melalui jalur biosintesis asam asetat mefalonat, dan yang kedua yaitu asam aromatik yang terbentuk lewat jalur biosintesis asam sikimat dan fenil propanoid. Senyawa kandungan yang merupakan derivat terpenoid merupakan hasil kondensasi senyawa isoprena atau C5H8 seperti misalnya hemiterpen yang mempunyai kerangka atom C5, monoterpen dengan kerangka atom C10, dan sesquiterpen dengan kerangka C15. Baik, pada bagian ini kita bisa lihat senyawa yang terbentuk melalui jalur asam sikimat fenilpropanoat adalah golongan fenilpropan, yaitu yang terbagi atas senyawa fenilpropan sebenarnya. Contoh senyawa fenilpropan sebenarnya antara lain ada eugenol, myristin, dan sinamil aldehid. Selanjutnya ada senyawa golongan simen atau parasimen. Contohnya yaitu timol dan carfacrol. Zat lemas dan senyawa dengan unsur belerang. Senyawa dengan zat lemas yang mempunyai gugus indol, sedangkan yang mempunyai unsur belerang adalah alil sulfinil dan alil sulfida yang terdapat pada minyak bawang dan alil isotiosianat yang terdapat pada minyak mustard. Selanjutnya itu sifat-sifat minyak atsiri. Sifat fisika minyak atsiri.
Seperti bahan-bahan lain yang memiliki sifat fisik, minyak atsiri juga memiliki sifat fisik yang bisa diketahui melalui beberapa pengujian. Sifat fisik dari setiap minyak atsiri berbeda satu sama lain. Sifat fisik terpenting dari minyak atsiri adalah dapat menguap pada suhu kamar sehingga sangat berpengaruh dalam menentukan metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukan komponen kimia dan komposisinya dalam minyak asal. Sifat-sifat fisika minyak atsiri yaitu bau yang karakteristik, bobot jenis, indeks bias yang tinggi, bersifat optis aktif. Yang pertama, bau yang karakteristik. Minyak atsiri adalah minyak yang dihasilkan dari jaringan tanaman tertentu, seperti akar, buah, kulit, bunga, daun, biji, dan rimpang. Minyak ini bersifat mudah menguap pada suhu kamar 25 derajat Celcius tanpa mengalami dekomposisi dan berbau wangi sesuai dengan tanaman penghasilnya, serta umumnya larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Yang kedua, bobot jenis. Bobot jenis adalah perbandingan bobot zat di udara pada suhu 25 derajat Celcius terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Penentuan bobot jenis menggunakan alat piknometer. Berat jenis minyak atsiri umumnya berkisar antara 0,800 sampai 1,180. Bobot jenis merupakan salah satu kriteria penting dalam penentuan mutu dan kemurnian minyak atsiri. Yang ketiga, indeks bias. Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam zat tersebut. Penentuan indeks bias menggunakan alat refraktometer. Prinsip penggunaan alat adalah penyinaran yang menembus dua macam media dengan kerapatan yang berbeda. Kemudian terjadi pembiasan atau perubahan arah sinar akibat perbedaan kerapatan media. Indeks bias berguna untuk identifikasi suatu zat dan deteksi ketidakmurnian. Yang keempat, putaran optik. Setiap jenis minyak atsiri memiliki kemampuan memutar bidang polarisasi cahaya ke arah kiri atau kanan. Besarnya pemutaran bidang polarisasi ditentukan oleh jenis minyak atsiri, suhu, dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Penentuan putaran optik menggunakan alat polarimeter. Selanjutnya yang kelima, kelarutan dalam alkohol. Kelarutan dalam alkohol merupakan nilai perbandingan banyaknya minyak atsiri yang larut sempurna dengan pelarut alkohol. Setiap minyak atsiri mempunyai nilai kelarutan dalam alkohol yang spesifik, sehingga sifat ini bisa digunakan untuk menentukan suatu kemurnian minyak atsiri. Yang keenam, warna. Sesuai dengan SNI 062385-2006, minyak atsiri berwarna kuning muda hingga coklat kemerahan. Namun setelah dilakukan penyimpanan, minyak berubah warna menjadi kuning tua hingga coklat muda. Quinter 1990 mengatakan bahwa minyak akan berwarna gelap oleh aging, bau dan flavornya tipikal rempah, aromatik tinggi, kuat, dan tahan lama. Selanjutnya, sifat kimia minyak atsiri. Yang pertama, bilangan asam. Bilangan asam pada minyak atsiri menandakan adanya kandungan asam organik pada minyak tersebut. Asam organik pada minyak atsiri bisa terdapat secara alamiah. Nilai bilangan asam dapat digunakan untuk menentukan kualitas minyak. Yang kedua, bilangan ester. Bilangan ester merupakan banyaknya jumlah alkali yang diperlukan untuk penyambunan ester. Adanya bilangan ester pada minyak dapat menandakan bahwa minyak tersebut mempunyai aroma yang baik. Dari hasil analisis diperoleh bahwa minyak kilemo dari daun yang disuling dengan metode kukus secara visual mempunyai bilangan ester tertinggi, sedangkan minyak kilemo dari kulit batang yang disuling dengan metode rebus menghasilkan bilangan ester terendah. Penggolongan minyak atsiri. Minyak atsiri diklasifikasikan berdasarkan kelompok fungsional seperti pada tabel berikut. Ini kita dapat lihat dari klasifikasi minyak atsiri. Minyak atsiri hidrokarbon yaitu 1. Turpentine oil, tanaman asal Pinus palustris Miller dan spesies lainnya dari Pinus linne. Suku Pinnaceae. Nama asing Spirits of turpentine. Minyak atsiri hasil destilasi dari oleoresin
yang diperoleh dari Pinus palustris Miller. Minyak berupa cairan tak berwarna, bau, dan rasa khas. Keduanya makin kuat yang tidak diinginkan sebagai minyak bila dibiarkan di udara. Kandungan kimia yaitu pinena. Kegunaan sebagai lokal iritan, untuk obat luar, antiseptik lemah, insektisida, pelarut uapnya. Bahan untuk pembuatan yaitu 1. Kamfer sintetik, 2. Semir sepatu dan vernis. Ini dia gambar struktur dari pinene, limonene, dan kampone. Minyak atsiri alkohol. Yang pertama yaitu daun permen. Tanaman asal yaitu menthal piperithalin. Suku Labiatae. Simplicia daun kering. Menthae piperitae folium. Penyebaran berasal dari Eropa, ditanam di Asia bagian utara dan Kanada di Amerika Serikat. Seluruhnya diambil dari Menthae piperita. Di Jepan dari Menthae arvensis var. Piperacens. Kandungan kimia: minyak atsiri, tanin, dan resin. Oleum Menthae piperitae. Nama asing peppermint oil. Minyak permen diperoleh dari destilasi air pucuk berbunga yang masih segar. Pemberian berupa cairan tak berwarna, kuning muda, bau aromatik, rasa pedas, kemudian dingin. Kandungan kimia 70-80% mentol bebas, 5-28% dalam bentuk ester. Minyak permen Jepan. Kadar mentol lebih besar. Rasa kurang enak karena kadar mentol lebih besar, karena itu digunakan sebagai sumber mentol. Kegunaan: carminatifun, stimulan, dan penambah rasa dan bau. Pemalsu dengan alkohol gliseril asetat dapat dilihat dari angka ester bila lebih besar dari aslinya atau palsu. Ini dia gambar struktur dari positif mentol, dan cineole. Santali lignum. Tanaman asal Santalum album linne. Suku Santalaceae. Tanaman berupa pohon berasal dari India, tinggi sampai 10 meter, daun selalu hijau. Simplicia Santali lignum berupa kayu yang dipanen dari pohon yang berumur 20-40 tahun. Penyebaran banyak di perkebunan di Asia Tenggara, umumnya berasal dari India, kemudian diekspor melalui Bombay ke Cina, Eropa, dan Amerika. Kandungan kimia yaitu minyak atsiri 1,5-6%. Kegunaan yaitu sebagai pengharum, penambah rasa makanan. Oleum santali atau minyak cendana. Nama asing sandali oil dan sandalwood oil. Minyak cendana merupakan hasil destilasi kayu
batang kecil dan ranting kecil. Minyak berwarna kuning pucat, bau dan rasa khas aromatik. Kandungan kimia minyak yaitu sus-keiterpen alkohol itu santalol, asantalol, B-santalol, ester ketong, alkohol lainnya dan aldehida. Kegunaan yaitu carminativum, penambah rasa dan pengharum. Ini dia gambar struktur dari B-santalol dapat kita lihat. Minyak atsiri aldehid. Orange flower oil, tanaman asal Citrus aurantium linne, suku Rutaceae. Minyak diperoleh dengan destilasi bunga segar. Bunga segar berwarna putih, sedangkan bunga dikeringkan berwarna kekuningan. Bau berkurang dibandingkan dengan yang segar. Kandungan kimia bunga segar, minyak atsiri 0,9 sampai 1%. Minyak campuran terpena seperti 1 pinena camphena, dipentena, limonena, terpena, alkohol dan asetatnya itu 1 linalol, D-terpineol, geraniol, nerol. Ini dia gambar struktur dari Citronella. Itu cinnamon oil, tanaman Cinnamomum laureir, bahan bark, proses destilasi, kandungan sinamaldehid 80 sampai 90%. Kandungan fluor. Ini dia gambar tanaman Cinnamomum ceylonensium dan Cinnamomum verum. Ini dia gambar strukturnya. Lemon peel, tanaman penghasil citrus lemon, bahan kulit buah, proses expression, kandungan 90% limonen. Kegunaan flavoring agen, stimulan, dan stomatik. Dapat kita lihat gambarnya dan strukturnya. Minyak atsiri keton yaitu 1 Coriandri fructus atau ketumbar, tanaman asal Coriandrum sativum, suku Umbelliferae. Simplicia, buah masak kering. Dari 100 gram simplicia mengandung tidak kurang dari 0,25 ml minyak koriander. Kandungan kimia minyak atsiri, tanin, minyak lemak, CA oksalat. Kegunaan carminativum, penambah rasa makanan. Ini dia gambar strukturnya dan tanaman. Camphor, tanaman asal Cinnamomum camphora, bahan kortek dan akar. Kandungan camphor, kegunaan antipruritis. Ini dia gambar struktur dari camphor. Kedua yaitu spearmint atau minyak mint, tanaman penghasil Mentha spicata, bahan daun segar, proses destilasi, kandungan karbon
kegunaan flavor dan karminatif. Ini dia gambar struktur dari karbon. Minyak atsiri fenol. Satu yaitu clove atau minyak cengkeh. Nama Simplicia eugenia caryophyllata. Syzygium caryophyllum. Famili Myrtaceae, asal Maluku. Penyebaran Zanzibar, Tanzania, Amerika Latin. Bahan buah kering, proses destilasi, kandungan eugenol asetat. Kegunaan flavor dan sakit gigi. Tanaman baru menghasilkan bunga setelah berumur 6 tahun yang dipanen kuncup bunga putih, lalu hijau, lalu merah kecoklatan. Setelah dipetik dan dikeringkan, bunga akan berwarna coklat kehitaman. Ini dia gambarnya dan gambar struktur eugenol. Minyak atsiri ether fenol. 1. Nutmeg atau minyak pala. Tanaman penghasil Myristica fragrans. Bahan buah dan arillus. Proses destilasi, kandungan myristicin, safrol. Kegunaan flavor, bumbu, diare, karsinoma, obat tidur. Yang kedua yaitu adas manis. Simplicia pimpinella phoeniculum vulgar. Famili Apiaceae atau Umbelliferae, asal Asia Kecil, Mesir, Yunani. Penyebaran banyak dibudidayakan di Turki. Bagian yang dimanfaatkan yaitu buah. Buah dipanen dengan cara dipetik hati-hati bersama tangkainya, lalu disabetkan ke sebuah papan supaya sama buah rontok. Lalu buah dikeringkan di bawah sinar matahari dengan ditutupi kain hitam. Kegunaan yaitu 1. Pelengkap dalam sediaan obat batuk. 2. Korigen odoris. Dan 3. Bahan parfum. Ini dia gambarnya dan struktur dari anethol molekul. Minyak atsiri oksidasi yaitu 1. Cardamomum atau kapulaga. Tanaman asal Eleutheria cardamomum. Suku Zingiberaceae. Simplicia. Di dalam buah terkandung biji yang baru akan dikeluarkan pada saat akan digunakan untuk mencegah hilangnya minyak atsiri yang terkandung di dalamnya. Buah berbentuk ovoid dengan panjang 1-2 cm. Biji berwarna antara merah gelap sampai coklat dengan ukuran lebih kurang 3x4 mg. Kandungan minyak atsiri menyebabkan biji berbau spesifik dan berasa pedas. Penyebaran ditanam di Guatemala, New Zealand, sepanjang pantai Malabar. Kandungan kimia biji yaitu minyak atsiri, minyak lemak, dan amilum. Minyak disuling dari biji mengandung yaitu terpena alkohol, borneol, terpena limonen. Kegunaan penambah rasa,
carminativum, perangsang karena bau harum, dan bumbu. Ini dia gambar strukturnya. Kayu putih yaitu Simplicia asal Melaleuca, Leucadendron Linn, famili Myrtaceae. Daun bisa dipetik bila umur tanaman sekitar 4 tahun. Setelah itu panen berikutnya setiap 6 bulan sekali. Rendemen minyak yaitu 0,5 sampai 1%. Komponen yaitu sineol 85%, terpineol, pinena, dan benzaldehid. Minyak atsiri ester yaitu 1 Gaultheria oil dan wintergreen. Tanaman Gaultheria procumbens. Bahan yaitu daun, kandungan metil salisilat, kegunaan yaitu flavor, lokal iritan, antiseptik, antirematik. Kita dapat lihat gambar dan strukturnya dari metil salisilat. Kemudian yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif minyak atsiri. Produk dari produsen yang berbeda sangat bervariasi, karena pada dasarnya sulit untuk mengontrol semua faktor yang mempengaruhi komposisi kimia tanaman. Kemudian, keadaan lingkungan seperti sinar matahari dan curah hujan, serta manufaktur dapat menciptakan variabilitas substansial dalam kualitas minyak esensial. Berbagai prosedur diberikan untuk evaluasi esensial minyak. Pemeriksaan awal seperti bau, rasa, warna, pengukuran fisik yang meliputi rotasi optik, kepadatan relatif, dan indeks bias. Teknik kromatografi digunakan untuk menentukan proporsi individu komponen minyak tertentu. Kandungan keton dan aldehida minyak ditentukan oleh reaksi dengan hidroksilamina, hidroklorida, atau pembentukan oksim, dan titrasi asam. Minyak yang lulus uji di atas akan memiliki kualitas dan nilai terapeutik yang baik. Obat alami yang mengandung minyak atsiri dapat diuji dengan mengikuti tes kimia, yaitu 1. Bagian tipis obat pada pengobatan dengan larutan alkohol sedang. 3. Mengembangkan warna merah dalam minyak volatil. 2. Bagian tipis obat diobati dengan tinktur alkana yang menghasilkan warna merah yang menunjukkan adanya minyak atsiri dalam obat-obatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.